Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita siapkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Kita berhadapan dengannya. Saat indah berhadapan denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan,
kekuatan kami, Engkau perisai kami, Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Beracaralah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi untuk Tuhan kita, Allah yang luar biasa, Allah yang heran. Dia perisai dalam kehidupan kita. Hanya di dalam nama-Nya ada kekuatan, ada kemenangan. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Hanya di dalam nama-Nya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Terima kasih Tuhan, karena kami tahu di dalam nama-Mu kami akan menang. Di dalam nama-Mu tersedia pengharapan, karena kuasa-Mu terlebih besar dari segala masalah kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terlebih besar
kasih-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu, yang kuasanya terlebih besar mengatasi segala masalah kami, yang kuasanya terlebih besar dari segala penyakit kami. Dan kami percaya hidup kami sungguh akan mengalami mujizat-Mu. Hidup kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan ketika kami akan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami ingin mendengar firman-Mu yang akan mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau yang pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya menegur kami, mengubahkan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Semua sehat walafiat? Loh, semua sehat walafiat? Puji Tuhan. Saya kagum dengan saudara-saudara. Di tengah pandemi ini, saudara tetap berapi-api datang di rumah Tuhan, berbakti kepada Allah kita yang Maha Kuasa. Firman Tuhan bertemakan kebangkitan umat Kristen. Saya akan bacakan sebagian ayat dari penglihatan Yehezkiel tentang tulang-tulang di lembah. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Saudara, Yehezkiel adalah seorang imam dan seorang nabi yang dipakai Tuhan pada masa pembuangan. Bangsa Israel itu sebetulnya disebut biji mata Allah, bangsa yang paling dipilih oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa lain di dunia ini. Mereka mengalami zaman kemakmuran, zaman keemasan pada waktu dipimpin oleh seorang raja namanya Daud. Daud itu seorang raja yang luar biasa, takut kepada Tuhan. Dan kalau dia bersalah, ditegur, dia insyaf. Banyak orang kalau ditegur malah ngamuk, malah marah. Daud itu pernah jatuh dalam dosa, ditegur oleh imam, oleh Nabi Nathan. Dia bertobat. Jadi hati Allah
melekat kepada Daud. Maka zaman kepemimpinan Raja Daud, rakyat Israel itu dibina sungguh-sungguh untuk takut kepada Tuhan. Maka mereka itu adalah bangsa yang diberkati. Bangsa-bangsa lain yang coba menyerbu, menyerang, mereka bisa hadapi dan mengalahkan mereka. Bangsa Filistin yang kuat, yang gagah perkasa itu dikalahkan, saudara. Jadi pada zaman Daud dan Salomo itulah masyarakat Israel itu hidup di dalam kemakmuran. Tidak ada musuh yang berani menyerang. Mereka diberkati Tuhan luar biasa. Tidak ada resesi, tidak ada. Tetapi sesudah raja-raja itu, sesudah Daud dan Salomo, raja-raja Israel itu banyak menyimpang dari jalan Tuhan, mengajak bangsa Israel menyembah dewa-dewa, menyembah Baal dan sebagainya. Apalagi pada zaman Raja Ahab memerintah, dan Ahab didampingi oleh seorang istri namanya Isabel. Waduh, negeri ini kacau balau, saudara. Dan zaman itulah Allah menghukum dengan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Nah, di tengah-tengah itu banyak tanda ajaib yang Tuhan lakukan di tengah krisis itu, seperti berkat terhadap perempuan Sarfat yang percaya kepada Tuhan Allahnya Elia, diberkati Tuhan. Nah, ini Yehezkiel hidup pada zaman di mana bangsa Israel diserang oleh bangsa Kasdim, dipimpin oleh Nebukadnezar, seorang yang gagah perkasa, menaklukkan bait Allah yang begitu mulia dan anggun, dirobohkan, saudara, dan benda-benda suci dibawa ke negerinya itu. Saudara kekasih, kenapa? Karena orang Israel tidak menghormati Tuhan, juga tidak menghargai ibadah. Jam-jam ibadah mereka tidak lakukan, tidak menggunakan bait Allah dengan sebaik-baiknya. Saudara, kalau gereja kita Jemaat Elohim dianugerahi sebuah gedung gereja ini, itu anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur jemaat di sini mengerti, menghormati Tuhan, beribadah di gedung yang sudah disahkan oleh pemerintah. Dulu peresmian gedung ini dilakukan oleh Bapak Wali Kota sendiri dengan rombongan, dan para DPRD itu hadir. Mereka menyetujui dan mendukung tempat ini dibangun gedung gereja Betel Indonesia. Saudara-saudara kekasih, ini semua adalah anugerah Tuhan. Maka itu jemaat harus mengerti, menghormati Tuhan, dan hadir pada waktunya, sebab gedung ini adalah tempat ibadah jemaat. Saudara harus berjuang untuk menangkan masyarakat Kota Bogor ini, agar mereka berduyun-duyun datang beribadah di gedung ini. Kalaupun jumlah jemaat bertambah-tambah sehingga tidak muat, itu bisa diatur dengan cara bergilir. Ya, di Solo ada sebuah gereja yang bertumbuh, berkembang karena jemaat aktif
mencari jiwa. Mereka mengadakan ibadah beberapa kali, karena kalau sekali itu tidak muat tempatnya. Nah, saudara kekasih, kita melihat pada zaman Yehezkiel ini ternyata, saudara, Bait Allah itu sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, dan bangsa Israel berada di bawah tawanan, ya. Dan kita juga kenal nama Daniel, itu hidup pada zaman itu juga. Sekarang kita akan melihat tentang Yehezkiel. Yehezkiel sebagai hamba Tuhan pada satu saat dituntun oleh Tuhan melihat sebuah penglihatan yang luar biasa. Tuhan menuntun Yehezkiel bukan ke sebuah taman yang indah, banyak bunga-bunga yang menarik, tidak. Banyak buah-buah yang menarik, juga tidak. Yehezkiel dituntun oleh Tuhan melihat sebuah lembah yang isinya tulang-tulang orang mati. Diperhatikan ternyata tulang-tulang ini sudah lama jadi kering adanya. Dan Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, bisakah tulang-tulang itu dihidupkan kembali menjadi manusia seutuhnya? Wah, Yehezkiel bingung. Mana mungkin tulang-tulang yang sudah kering itu bisa dihidupkan kembali. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Jadi Yehezkiel tidak bisa menjawab, ya Tuhan, hanya Engkau yang mengetahui apakah tulang-tulang itu bisa dihidupkan kembali. Mari kita baca ayat lebih lanjut, ayat berikutnya di dalam Yehezkiel 37 ayat 4-8. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hei tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedangkan aku mengamat-amatinya, melihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Jadi Tuhan menyuruh Yehezkiel berbicara kepada tulang yang kering itu supaya menjadi tubuh manusia. Tulang itu sudah bercerai, tulang kaki dengan tulang tangan itu karena hembusan angin jadi tidak menyatu, terpencar-pencar, berserakan. Tetapi ketika
Allah menyuruh Yehezkiel menyampaikan firman. Tulang-tulang yang ada di sana kumpul satu sama lain, masing-masing mencari pasangannya, sehingga menjadi utuh, tumbuh daging, tumbuh urat, tumbuh kulit yang menutupinya. Tetapi mereka itu tetap mati karena belum ada roh. Jadi seperti manusia jenazah tergeletak. Tapi ajaibnya tulang yang kering itu bisa berkumpul satu sama lain menjadi tubuh-tubuh yang tergeletak itu. Ini belum selesai, saudara. Tugas Yehezkiel belum selesai. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, utara, selatan, timur, barat, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Heran, jenazah yang mati itu hidup kembali setelah Yehezkiel menyampaikan firman Tuhan. Saudara kekasih, lalu Tuhan mengatakan apa? Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kita lihat di sini mujizat terjadi. Jadi tulang-tulang kering itu sudah menjadi manusia hidup lagi dan menjadi manusia yang sehat walafiat. Banyak sekali mereka itu menjadi pasukan yang gagah perkasa. Dan ini disampaikan kepada bangsa Israel. Sebab apa? Bangsa Israel pada waktu itu mengalami penderitaan, dijajah oleh bangsa asing, dibuang selama 70 tahun, saudara. Bangsa kafir berkuasa terhadap umat Tuhan. Mereka diperdaya, mereka dijajah, diperbudak adanya. Dan ini nubuat dari Yehezkiel. Tuhan mau membebaskan mereka dari penjajahan itu. Tuhan hendak membangkitkan. Saudara kekasih, Allah yang saudara sembah, Allah yang saudara muliakan, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Saudara kekasih, di India itu banyak sekali manusia
tewas karena COVID. Jumlah yang terkena COVID itu ribuan. Mereka sudah berseru kepada dewa. Mereka mempunyai patung-patung, mempunyai dewa-dewa, minta perlindungan. Tetapi dewa mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menolong mereka. Menurut cerita, mereka rame-rame membuang patung-patung itu karena patung-patung itu ternyata tidak mempunyai kuasa apapun. Berbeda dengan saudara dan saya, kita orang-orang percaya ada Allah yang tidak kelihatan, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allahnya bangsa Israel pada waktu itu, yang mengutus Yesus Kristus turun ke dunia, menjadi manusia, dikorbankan di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Itulah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Dan Allah sudah menyusun firman terdapat di dalam Alkitab yang saudara miliki. Di situ dikisahkan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu disaksikan oleh 500 pasang mata. Bukan hanya rasul-rasul saja yang bertemu dengan Yesus, tetapi orang awam yang lain pun ketemu Yesus, dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri Yesus naik ke surga dengan kemuliaan yang begitu besar, didampingi oleh malaikat. Malaikat ini berfirman, menyampaikan firman Allah. Hei orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus yang kamu melihat sekarang naik ke surga akan turun kembali dan menjumpai kalian. Jadi sekarang ini saudara, zaman akhir di mana Yesus akan datang kembali menjemput umat pilihan saudara. Kalau saudara menjadi orang yang setia kepada Tuhan, maka saudara akan dijemput Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus akan dibangkitkan kembali. Kita tidak perlu takut tentang kematian. Memang semua kita bakal mati semuanya, waktunya masing-masing. Tetapi Alkitab menulis dengan jelas, hamba-hamba Allah menulis firman atas perintah Tuhan. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan kembali pada waktu Yesus nanti datang. Jadi saudara tidak mati selama-lamanya, saudara akan hidup untuk selama-lamanya. Itu firman Tuhan katakan. Tidak ada perkara mustahil. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kebangkitan. Tulang-tulang yang sudah kering bisa hidup kembali. Waktu Yesus ada di bumi, maka dia membangkitkan seorang mati, namanya Lazarus. Lazarus dikubur, sudah 4 hari di dalam kubur. Menurut ukuran manusia, tubuhnya membusuk dan bau busuk. Karena itu waktu Yesus
minta supaya kubur dari Lazarus itu dibuka. Saudara dari Lazarus namanya Marta, jangan Tuhan, jangan dibuka, nanti bau, aduh malu. Hei Marta, bukankah aku berkata, percaya kepada Allah, engkau akan melihat mujizat. Oh ya, ya. Setelah dibuka, Yesus berdoa kepada Bapa di surga, lalu berteriak memanggil, Lazarus, keluarlah kamu dari kubur ini. Lazarus yang mati itu bangkit kembali dengan tubuh yang sehat, tidak bau, tubuh yang segar, dan keluar dari kubur, dan kemudian kembali ke rumah tangganya dengan sehat. Pikirannya pun sehat, tidak ada pikun-pikun, tidak ada. Pikirannya sehat walafiat. Gempar di seluruh Betania, bahkan seluruh Yerusalem, karena ada orang mati dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Peristiwa ini akan terjadi, saudara, bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Karena itu, saudara harus setia beribadah kepada Tuhan, laksanakan perintah Tuhan, menjadi saksi Kristus di bumi ini. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Saudara harus bersaksi kepada mereka supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Jadi kitab Yehezkiel yang menceritakan tentang kebangkitan tulang-tulang kering itu betul-betul akan terjadi, akan saudara semua alami pada hari Yesus datang kembali. Sebelum Yesus datang kembali, banyak tanda-tanda akhir zaman. Saudara, kita melihat tentang dunia ini, ya, makin lama makin berat. Penyakit silih berganti. Kita melihat gunung-gunung meletus. Itu sudah ditulis di dalam kitab Injil sebagai salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan. Ya, angin begitu hebat, ya, merobohkan pohon-pohon dan sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda akhir zaman. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kalau kita melihat dunia ini sudah banyak terjadi hal-hal yang menakutkan, saudara harus lebih dekat sama Tuhan. Saudara harus lebih sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan, supaya kita semua diselamatkan. Tuhan mau saudara diselamatkan, dan Tuhan mau keluarga saudara pun diselamatkan. Karena itu berjuanglah untuk keluarga saudara agar mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adanya. Allah memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau yang telah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Betapa ajaib Tuhan membangkitkan tulang-tulang yang sudah lama kering adanya. Luar biasa firman-Mu melalui Yehezkiel yang membangkitkan orang mati adanya. Mari Tuhan pada hari ini, jikalau ada di antara anak-anak-Mu yang putus asa, putus pengharapan,
Oh Tuhan, firman-Mu memberikan kebangkitan kepada mereka. Selamatkan jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi, supaya mereka hari ini dipulihkan kembali ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, setelah Paskah maka Yesus selama 40 hari mengunjungi murid-muridnya, menampakkan diri. Dan pada hari ke-40 dia mengumpulkan murid-muridnya dan dia naik ke surga. Hari itu diperingati sebagai kenaikan Yesus Kristus. Pemerintah pun menetapkan hari itu adalah hari raya orang Kristen memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Nah, tanggal 13 itu adalah hari yang ditetapkan sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Tahun-tahun yang lalu kita mengadakan ibadah, namun tahun ini tanggal 13 Mei itu sedianya hari raya kenaikan Tuhan Yesus dimundur menjadi hari Minggu. Jadi tanggal 13 tidak ada ibadah, tetapi dipindahkan ke hari Minggu. Ini karena kita mempertimbangkan banyak hal, sehingga kali ini kenaikan Yesus digabung dengan hari Minggu jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Ya, ingat saudara, hari Kamis ini tidak ada kebaktian di tempat ini, tetapi dipindahkan ke hari Minggu jam 7 dan jam 9 pagi. Segala puji dan hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu pada hari ini. Tuhan, tanamkan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami yakin Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada mujizat. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang putus pengharapan, mengalami kelemahan, mengalami berbagai musibah, mengalami berbagai kerugian ekonomi, hari ini dalam nama Yesus, Tuhan memberkati anak-anak-Mu semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya rumah tangga anak-anak-Mu diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit. Kami berdoa untuk ibadah raya kedua hari ini, Tuhan beracaralah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, dan pakai seluruh pelayan-Mu menjadi saluran berkat. Juga di Karawang sore ini ibadah raya, Tuhan berkati dan lindungi perjalanan kami menuju ke kota itu. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia, untuk pemerintah kami Tuhan, lindungi mereka, beri mereka hikmat akal budi untuk mengatur bangsa kami Indonesia di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan amin.